Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat yang lainnya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kalian tahu bahwa 14 abad, kira-kira 14 abad yang lalu, hidup seorang yang sangat fenomenal dan dapat dikatakan sebagai seorang yang paling berpengaruh menurut Michael Hart, seorang ilmuwan sejarah asal Amerika, yaitu orang tersebut dimasukkan ke dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan orang tersebut mengatakan sebuah kalimat, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang kalimat tersebut di dalam video ini. Pasti kalian tahu kan siapa orang yang saya maksud di sini? Ya kan? Iya benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang pertama atau orang yang menduduki peringkat pertama dalam kategori 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan tentu kita sebagai seorang muslim harus bersyukur akan hal tersebut. Dan perlu kita tahu, akhlak Rasulullah sangatlah baik, bahkan diakui juga oleh musuhnya. Dan Rasulullah diutus di dalam dunia ini atau di bumi ini tentu untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak adalah hal yang paling terpenting. Ketika manusia tak memiliki akhlak, maka manusia akan berperilaku sebebas mungkin dan mungkin saja akan berperilaku jahat dan akan merugikan orang lain. Mengingat tentang ucapan Rasulullah tentang la haula wala quwata illa billah. Jadi waktu sahabat Nabi bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu itu mengalami sebuah kebimbangan terhadap anaknya karena anaknya belum pulang ketika ikut berperang kepada Rasulullah, tetapi semua pasukan yang lainnya telah pulang. Anak Auf bin Malik radhiyallahu anhu belum pulang. Maka Auf bin Malik menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah hanya memberikan sebuah kalimat, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk selalu dibaca tidak hanya oleh Auf bin Malik saja, tetapi kepada istrinya juga. Dan akhirnya mereka berdua selalu membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Atau saat malam tiba, ketika itu tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu. Dan ketika dibukakan ternyata adalah anak Auf bin Malik, yaitu Malik bin Auf. Dan yang paling mengejutkan lagi bahwa Malik membawa banyak domba ke dalam daerah tersebut. Dan itu yang membuat sebuah kekagetan yang terjadi yang dirasakan oleh Auf bin Malik. Dan setelah itu Auf bin Malik berencana untuk memberitahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Auf pun memutuskan untuk bilang kepada Rasulullah SAW. Dan sebelum Auf mengucapkan maksudnya atau mengucapkan cerita tentang hal tersebut, Auf bin Malik mendapatkan kabar kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisahnya atau kisah Auf bin Malik. Dan di ayat tersebut tentu memiliki makna yang paling mendalam, dan ayat tersebut yaitu ayat At-Tolak ayat 2-3. Ngomong-ngomong, tidak hanya waktu Rasulullah SAW hidup saja kisah tersebut bisa terjadi. Ternyata pada masa kini pun bisa terjadi. Saya pernah merasakannya. Jadi waktu itu saya mendapatkan sebuah kabar akan terjadi sebuah ulangan harian. Dan pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 2 atau kelas 11 SMA. Dan perlu kalian tahu, waktu saya SMA saya mengambil jurusan IPA. Sesungguhnya saya nggak begitu paham terhadap materi yang ada di pelajaran jurusan ekonomi. Pada malam hari saya berpikir untuk selalu belajar, tapi saya sudah berusaha belajar dan tetap tidak bisa. Akhirnya saya mengingat satu kalimat yang pernah dikatakan Ustadz Hanan Ataki tentang la haula wala quwata illa billah. Ulangan tersebut mulai, ternyata saya tak mengingat apapun. Tapi
Setengah waktu ketika ujian itu berlangsung, sampai hampir selesai, guru saya mengatakan, sekarang untuk waktu yang sisa ini saya beri kalian 15 menit untuk menyelesaikan ujian tetapi melihat buku catatan. Nah, dari sinilah saya bisa belajar dari kalimat la haula wala quwata illa billah, dan bahkan kalimat ini bisa terjadi di zaman sekarang. Maka dari itu, teman-teman, mari kita selalu berusaha, kita harus selalu bertakwa, kita harus selalu bertawakal. Dan perlu teman-teman tahu, bukan kalimat yang memberikan sebuah kekuatan tersebut, tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan melalui kalimat tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.